Kemudian sekarang kita dengarkan Prof. Maliki. Silakan Prof. Saya ingin dalam kesempatan ini menyampaikan doa saya. Doa saya mudah-mudahan Pak Syarif Bando dan kawan-kawan tidak mengalami deprivasi relatif. Dalam ilmu sosial, deprivasi relatif itu dijelaskan bahwa seseorang punya keinginan banyak, tapi kemampuan untuk memenuhi keinginan itu sangat sedikit. Sehingga kemudian ada kesenjangan antara kemampuan memenuhi keinginan dengan keinginan yang besar, yang berbahaya apabila mengalami deprivasi progresif. Kemampuannya semakin turun untuk memenuhi keinginan, sementara keinginannya semakin besar. Saya tidak ingin Pak Syarif Bando dan kawan-kawan mengalami deprivasi relatif dan apalagi deprivasi progresif. Kemampuan menyediakan anggaran sudah kecil, lalu direfocusing sehingga semakin diperkecil, tetapi keinginan untuk menjadikan bangsa ini punya budaya literasi yang bagus semakin meningkat itu. Ini maka doa saya mudah-mudahan Pak Syarif Bando dan kawan-kawan tidak mengalami deprivasi relatif dan apalagi deprivasi progresif. Nah, Pak Syarif Bando diminta sekarang ini tadi dilaporkan masih ada 4% tahun 2020 yang buta huruf. 4% itu tidak kecil, sekitar 6-7 juta orang di Indonesia yang masih buta huruf. Padahal Perpusnas diminta bukan hanya mengubah dari buta huruf ke melek huruf gitu, tapi diminta lebih baik dari itu atau naik kelas lagi menjadi melek literasi. Nah, ini tuntutan yang menurut saya tidak mudah, sementara penyediaan anggarannya semakin diperkecil saja. Nah, di tengah-tengah kesulitan ini saya berharap semangatnya masih cukup tinggi, Pak Syarif Bando dan kawan-kawan. Saran saya ada satu hal di samping yang sudah disampaikan oleh teman-teman begitu banyak masukan tadi, satu hal yang ingin saya harapkan Pak Syarif Bando juga memberikan perhatian, yaitu para komunitas literasi di masyarakat yang secara volunteer mereka itu sudah bergerak tanpa kehadiran negara, tanpa bantuan APBD atau APBN, tetapi mereka bergerak. Misalnya di dapil saya itu di Gresik itu ada Gresiknesia, itu dia menghimpun sebuah wadah berdasarkan peminatan, minat seni, minat olahraga, minat berekspresi, seni dan budaya, termasuk minat literasi. Tidak ada dukungan dari negara, tapi mereka bergerak. Di Malang juga ada gubuk baca literasi untuk negeri, itu bisa mengubah Peman menjadi volunteer gerakan literasi yang saya kira Pak Syarif Bando pernah melihat itu. Nah, komunitas-komunitas inilah yang menurut hemat saya perlu diberi perhatian di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang kita miliki. Tapi dengan memperhatikan mereka, insya Allah sedikitnya anggaran itu kita bisa berbuat lebih efektif. Saya kira itu, Bunda Hetifah yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih Pak Syarif dan kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.